Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safina Hussein dengan NPM 0203221111. Saya dari kelas 3A Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Langsung saja, neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu definisi. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Catatan semacam ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Selanjutnya ada pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional yang meliputi yang pertama yaitu orang perorangan atau individu, yang kedua yaitu badan hukum, dan yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, orang perorangan yang tidak mewakili pemerintah suatu negara, misalnya para turis, dianggap sebagai penduduk di mana mereka mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat di mana mereka memperoleh center of interest. Dalam menentukan center of interest dapat dipakai sebagai ukuran adalah di mana mereka memperoleh penghasilan tetap atau di mana mereka bekerja. Selanjutnya yaitu transaksi barang dan jasa. Nah, transaksi ini meliputi ekspor maupun impor barang-barang dan jasa, disebut pula transaksi yang sedang berjalan. Ekspor barang meliputi barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, seperti misalnya minyak, kayu, tembakau, timah, dan sebagainya. Sedangkan ekspor jasa seperti misalnya penjualan jasa-jasa angkutan, tourisme, dan asuransi. Dalam transaksi jasa ini termasuk juga pendapatan dari interest kapital di luar negeri. Ekspor barang-barang dan jasa merupakan transaksi kredit, sebab transaksi ini menimbulkan hak untuk menerima pembayaran. Impor barang-barang meliputi misalnya barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital. Sedangkan impor jasa meliputi pembelian jasa-jasa dari penduduk negara lain. Termasuk dalam impor jasa adalah pembayaran dapatan atau bunga, dividend atau keuntungan untuk modal yang ditanam di dalam negara oleh penduduk negara lain. Selanjutnya ada transaksi modal. Nah, di sini yang termaksud dalam transaksi modal adalah yang pertama, transaksi modal jangka pendek meliputi 1. Kredit untuk perdagangan dari negara lain, transaksi kredit atau kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain atau transaksi debit. Yang kedua, deposit bank di luar negeri atau transaksi debit, atau deposit bank di dalam negeri milik penduduk negara lain atau transaksi kredit. Yang ketiga yaitu pembelian surat berharga luar negeri, jangka pendek transaksi debit, atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain atau transaksi kredit. Yang kedua yaitu transaksi modal jangka panjang meliputi yang pertama yaitu investasi langsung di luar negeri atau transaksi debit, atau investasi asing di dalam negeri, atau transaksi kredit. Yang kedua yaitu pembelian surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain, transaksi debit, atau pembelian surat-surat berharga jangka panjang dalam negeri oleh penduduk asing atau transaksi kredit. Yang ketiga yaitu pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain, transaksi debit atau pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk negara lain atau transaksi kredit.
Jadi, setiap transaksi modal yang menyebabkan kenaikan penurunan kekayaan suatu negara di luar negeri merupakan aliran modal keluar masuk atau merupakan transaksi debit kredit. Demikian juga setiap transaksi modal yang menyebabkan kenaikan penurunan kekayaan asing di dalam negeri merupakan aliran modal masuk keluar atau merupakan transaksi debit kredit. Nah, selanjutnya yaitu transaksi satu arah. Transaksi satu arah adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya hadiah gift dan bantuan aid. Apabila suatu negara memberikan hadiah atau bantuan kepada orang lain, maka ini merupakan transaksi debit. Sebaliknya, apabila suatu negara menerima bantuan atau hadiah dari negara lain merupakan transaksi kredit. Nah, yang terakhir yaitu lalu lintas moneter. Transaksi ini sering disebut accommodating atau sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain ini sering disebut dengan autonomous, sebab transaksi ini timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termaksud dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan. Transaksi kapital serta transaksi satu arah. Perbedaan antara transaksi autonomous, debit dengan kredit diseimbangkan dengan transaksi lalu lintas moneter. Transaksi ini timbul diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara transaksi autonomous debit dan kredit yang termaksud ke dalam transaksi lalu lintas moneter adalah mutasi dalam hubungan dengan IMF, pasifa luar negeri, serta akibat luar negeri. Defisit atau surplus neraca pembayaran dapat diketahui dari transaksi autonomous tersebut. Definisi defisit apabila transaksi autonomous debit lebih besar daripada transaksi autonomous kredit. Sebaliknya surplus apabila transaksi autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit. Itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.